Mam, tenang aja. Lilis nggak begitu orangnya. Dia kan anak baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Deden, jangan shock dulu ya dengar berita itu. Ya, karena Mang Deden ini kan apanya Lilis, otomatis tahu Lilis itu kayak apa anaknya. Lilis itu anak yang baik, anak yang polos. Udah jangan gampang percaya Mang Deden sama begituan. Mana mungkin seorang Lilis sampai ngegodain om-om produser. Kalau ngegodain Om Deden baru dia lihat. Iya Mang Deden. Lilis anak baik, anak solehah. Bener, dia memang jarang ngomong benar, tapi kali ini dia benar. Maafin apanya, Nis? Apa teh percaya sama kamu? Jangan marah sama apanya. Apalagi sampai kabur dari rumah ini. Nanti apa sama siapa? Kamu teh satu-satunya yang apa punya di dunia ini. Ya, Pak. Dan Lilis mah nggak peduli sama omongan orang. Yang penting, apa tuh percaya sama Lilis? Gak mungkin Lilis teh ngelakuin hal-hal yang bikin apa sedih, yang bikin apa malu. Selama ini juga kan Lilis teh selalu berusaha yang terbaik untuk apa? Lilis ketemu sama produser teh karena ada urusan kerja. Cuma karena mungkin ada yang gak seneng sama Lilis, jadi Lilis jadi fitnah. Maafin apanya? Assalamualaikum Pak PRT. Waalaikumsalam. Gimana keadaan? Sudah aman. Untuk saat ini aman Pak BRT. Cuman kita tetap perlu bertindak cepat untuk mengusut kasus ini. Ayah takut warga berbuat anarkis. Takutnya timbul korban jiwa Pak BRT. Bener pisan Pak PRT. Kita tahu sendiri kan, si Lilis teh anaknya kayak gimana. Gak mungkin lah si Lilis kayak gitu. Feeling Cecep mah ya, ini teh ada yang sengaja nyebar berita hoax biar mengganggu ketentraman kampung kodok ini. Bener. Gini aja, Ibong, Siap. kamu sebagai keamanan kampung kodok sekarang cari tahu siapa orang pertama yang nyebarin berita hoax ini. Karena di grup warga nomornya itu gak jelas punya siapa. Siapa Pak BRT? Cecep juga siapa Pak PRT? Tuh, lihat tuh. Ih, dulu itu saya sahabatan banget sama si Lilis. Tapi sekarang udah nggak lagi. Ya karena ini nih, dia tuh nggak sepolos apa yang kita lihat. Parah, parah banget ih. Kelihatan sih dari fotonya. Kayaknya Lilis nggak sepolos itu deh. Nggak nyangka ya, kelihatannya kayak soleha, ternyata solehot. Kasian ya Mang Deden punya anak kayak gitu. Makanya ibu-ibu hati-hati ya, jagain suami masing-masing. Jangan sampai nanti dia diam-diam tuh godain suami-suaminya ibu ya kan? Jangan sampai deh. Berarti dia bermuka dua dong.
warungnya buka lagi Den. Iya, Teh. Tadi kita sayang, lauk sama sayurannya masih banyak. Tapi tiap pas dulu dibuka lagi, nggak laku. Nggak ada warga yang datang ke sini. Ya sudah, yang sabar. Namanya juga lagi dicoba Den. Tapi banyak orang yang neror si Lilis, Teh. Kasihan si Lilis, kasihan. Aku ngerti Den. Ini si Cecep sama Ibom lagi nyari siapa orang yang nyebarin fotonya Lilis. Semoga segera selesai masalahnya ya Den. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini teh anak-anak teh pada kemana ya? Kenapa belum pada datang? Tumben-tumbenan. Pada kemana anak-anak teh kok belum pada datang juga ya? Astagfirullahaladzim. Gua harus ngurusin berita nggak bener ini. Elis, dasar kamu tuh nggak tahu malu ya, Lis ya? Buka aja kerudung kamu tuh kalau kamu memang cewek nggak benar. Sebentar. Sosokan lagi mau ngajar ngaji kamu ya? Dasar munafik kamu. Ibu, diam. Awas ya, kalau sampai suami kita gatel sama kamu, kita sekarang usir kamu dari sini. Paham nggak? Iya tuh. Ibu, dengar. Ini musola, oke? Tolong tenang dan jangan nuduh orang sembarang. Ibu tahu ada undang-undangnya. Kalau ibu menuduh orang sembarang, itu namanya pencemaran nama baik. Dan ibu, kalau masih rusuh juga, saya bisa lapor ke polisi sekarang. Jangan sombelain dong. Buktinya udah jelas, tau nggak? Jangan ibu-ibu. Iya udah jelas banget. Sebentar, bukti apa? Ingat, jangan sembarangan menuduh orang. Ibu udah tanya belum? Cari tahu dulu buktinya ibu. Jangan sembarangan menuduh orang. Ingat, mau ibu kena pencemaran nama baik? Mau? Udah. Semuanya. Kalian ibu nih. Ini situ bukan cewek nakal yang ibu pikirin tuh. Itu mah hoax. Tau dari mana hoaknya ayo? Tau dari mana? Lah itu cuma foto, bisa ini pakai AI. Apa tuh AI? Makanya ini kan handphone yang pakai monokrom, jadi tahu AI itu apa. Buka. Nih, saya telepon polisi nih, saya punya teman jenderal nih, saya telepon nih. Halo, Lilis. Lo nggak kenapa-napa kan? Demi Allah, apa yang dibilang sama semua warga tadi itu tidak benar. Saya memang ketemu sama produser musik, tapi saya cuma ngobrol biasa. Iya berarti memang nggak benar kan? Iya maksudnya gue kecewa sama lu. Iya deh, gue anterin. Makasih ya. Kita ke arah sana aja. Mumpung Mas Dimas masih ke ATM, aku harus ngecek nomor telepon si cewek manja itu. Untung aja sebelum dia keluar tadi, dia nggak sadar kalau HP-nya aku ambil. Iya, akhirnya diangkat juga. Om kemana aja sih?
Atau jangan-jangan lagi sibuk sama istrinya Om ya? Pasti ini nomornya. Soalnya aku ingat banget tanggal sama jamnya. Aku harus cari tahu dia itu siapanya Mas Dimas sebenarnya. Siapa sih ini? Tumben banget malam-malam. Ah, pasti orang bank mau nawarin kredit. Kok dimatiin sih? Sep banget sih. Halo? Siapa ini? Kamu yang siapa? Aneh banget sih, kan kamu yang nelfon. Kamu siapanya Dimas ya? Kamu selingkuhannya ya? Kenapa dia? Jawab aja apa susahnya sih? Kenapa waktu itu kamu manggil Dimas Om? Pakai manja lagi. Kamu selingkuhannya kan? Hah? Kok dimatiin sih? Gak sopan. Aduh, mati gue. Beneran kan istrinya Om Dimas ngelabrak gue? Aduh, pakai acara nuduh gue selingkuhannya lagi. Gimana ini? Gawat. Nelfon lagi. Kok di-reject sih? Kok nomorku di-blok sih? Kalau emang mereka nggak ada hubungan spesial, kenapa cewek itu nggak berusaha jelasin coba? Dia malah milih ngeblok aku. Pasti dugaanku selama ini benar. Mereka selingkuh. Dugaan aku sama dia belum salah. Istri Om Dimas ternyata masih cari tahu siapa aku. Gimana nih kalau dia nekat ngelabrak aku langsung? Bisa gawat kalau ketahuan papi sama warga. Astagfirullahaladzim. Kenapa teh warga tega banget sama anaknya apa? Udah apa, nggak usah dipikirin lagi. Lilis juga udah aman. Cuma tadi teh sedikit shock aja. Ya Allah, kasihan anak apa sih Lilis? Oh iya si Leo. Mungkin Leo haus. Bikinin air dulu, Lis. Mungkin juga mau makan. Enggak usah, Mang. Enggak usah. Saya balik aja, udah malam. Gak enak atuh, Mang. Iya. Lilis, saya balik dulu. Udah, nggak usah dengerin apa kata orang. Ya, kamu harus kuat. Harus bisa menghadapi ini semua. Saya percaya kok, karena kamu orang yang tegar, orang yang kuat. Ingat, akan ada pelangi setelah badai. Ya, Makasih ya Leo. sama-sama. Dan Ya. Romantis. iya, bisa suka nulis soalnya. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Maha Pengasih. Aku berserah kepadamu, ya Allah, wahai pemilik kehidupan. Tuntunlah dan lindungilah anak hamba Lilis, ya Allah, di sepanjang hidupnya. Jangan biarkan dia mendapatkan ujian yang dia tidak mampu menghadapinya, ya Allah. Ya Allah, permudahlah jalannya, ya Allah, untuk bisa memperbaiki nama baiknya, ya Allah. Hanya Engkaulah yang maha segalanya. Jauhkanlah Lilis dari segala fitnah manusia, ya Allah. Lapangkanlah hatinya, ya Allah, agar Lilis bisa menghadapi ini semua, ya Allah. Bukakanlah pintu hati orang-orang agar tidak membencinya dan memperlakukan Lilis dengan buruk, ya Allah. Ya Allah.
Karena doa hamba ya Allah, doa seorang ayah yang tulus pada anaknya, yang hanya ingin melihat anaknya bahagia ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa apa yang sangat tulus mencintai hamba. Berikanlah ia kesehatan, ketabahan menghadapi semua ujian yang tengah hamba hadapi ini. Tunjukkan kuasa-Mu agar semua badai ini segera berlalu. Amin. Nih, Bapak RT, nggak pakai kecap. Tapi Rete, tumben makan di mari, biasanya dibungkus. Ibu, duduk sini. Oke. Saya sama Cecep lagi bahas fenomena yang lagi rame di kampung ini. Soal tuduhan warga ke Lilis, Bang Ibom. Makin parah pisan tuduhannya teh. Oh, bener, makin buar-buar. Tadi saya ketemu Mas Ali, kata dia semalam Lilis itu habis dilabrak. Astagfirullahaladzim. Gak sopan itu. Pega pisan. Selama ini Mang Deden sama Lilis teh kurang baik apa ke warga? Warga teh tega pisan sampai gosip kayak gitu aja ditelan mentah-mentah. Sampai ngelupain kebaikannya Mang Deden sama Lilis. Iya, tapi nih Cep ya, kalau menurut gua pasti ada yang mempengaruhi warga Cep. Ibu, ini nggak bisa dibiarin. Warga nggak boleh main hakim sendiri kayak gitu. Kamu tahu nggak nomor siapa yang pertama kali nyebarin? Nomor nggak dikenal Pak Rete. Iya, soalnya dia join di grup itu pakai link. Tapi menurut saya ini Pak Rete ya, karena ini untuk gosip tentang si Lilis sama salah satu produser TV, pasti nyebarin foto sama profesinya produser juga. Apa mungkin si Leo ya? Nggak mungkin Cep, justru si Leo yang nolongin si Lilis dari amukan warga tadi malam. Oh iya, saya juga dengar dari si Ali, katanya si Ali sama si Leo mau ketemu sama tuh produser, mau nanya langsung, mau klarifikasi sebenarnya kayak gimana. Ya sudah, kita tunggu saja. Semoga ada kabar baik dari mereka. Pokoknya kalau ada kabar apapun, langsung lapor Pak RT. Siapa Pak RT? Bu, semalam gue puas banget abis ngelabrak si Lilis depan musola. Bener banget, tapi sayang pas gue mau lempar telur, ada yang sok ngebelain. Astagfirullahaladzim, kalian tuh jahat banget ya. Kok segitunya sih? Apalagi di depan musola loh. Alah, dia itu pantas dapetin itu. Emangnya lo mau kalau kampung kita kena sial cuma gara-gara kelakuannya si Lilis? Iya. Jangan kayak gitu. Tahu nih. Ya. Mana sih? Nggak bener juga. Iya, nggak nyangka banget ya. Kirain si Lilis tuh polos. Iya bener kan? Lilis tuh nggak kayak gitu. Lilis tuh orang baik. Ayo tuh jangan kayak gitu ya. So tau kan sih. Kalau nggak tahu nggak usah komen. Suka banget nih kalau pendapat warga udah kebelah gini. Apalagi yang nggak suka sama Lilis, warga-warga yang vokal. Pasti yang lain nggak bakal berani belain. Udah, stop. Dia itu soalnya debat. Udah, pada debat. Itu nggak usah komen ya, jangan pada debat. Belain terus. Mikir. Gimana sih? Udah. Udah, siapa tahu. Emang kalau pada maksa kalian? Atau pada maksa? Udah. Awas. Ibu, kok pada pergi? Lah, dan belum nyampe. Belum ditawarin kopi. Buset, pada pelit amat ya. Kakak Nancy aja kali ya yang jajan kopi ya? Ya udah deh, karena gue lagi seneng. Gue beli kopi lo 2 ya. 1 buat gue, 1 buat lo. Oh, fisik beneran 2? Dia belum bikin, siap. Kakak Nancy, ngomong-ngomong, lagi seneng kenapa sih? Tadi, ibu-ibu pada cerita abis ngelabrak si Lilis. Itu juga gara-gara provokasi Demplon yang sedep kagak sih? Jadinya lebih mantap kan tuh gosip.
Ngomong-ngomong, kakak Nancy udah gak sedih lagi. Semalam kan diteleponin sama istrinya Om Dimas tuh. Aduh, lo pakai ngingetin gue lagi. Ya gue panik lah. Gimana kalau sampai tante itu ngelabrak ke sini? Terus skandalnya Lilis berubah jadi gue. Aduh, enggak. Jangan sampai terjadi. Ya, jangan dah, amit-amit dah. Tapi kalau sampai itu kejadian ya, mending kakak Nancy pura-pura itu telepon salah sambung. Atau kakak Nancy pura-pura aja jadi admin pinjol. Ya elah. Masa gue cantik-cantik gini jadi admin pinjol? Enggak, lo aja kali. Lah, Demon kan kagak cantik. tuh lo tahu. Ali! Li, buruan Li, ya Allah lama banget Li. Ya bentar aja, gue bolos ini Le. Harus diberesin. Nggak pernah cepat lo di toilet lo. Ayo buruan, gua tinggalin nih. Papa kamu, Leo. Ya, dulu oke. Mama yakin bapak kamu pasti ada apa-apa sama cewek yang mama pernah ceritain waktu itu. Sebentar. Mama ini dalam rangka kabur atau gimana? Papa kamu udah berhasil nemuin mama di hotel waktu mama nginep di sana. Jadi mama udah balik ke rumah. Tapi Ya, gini. Oke, sekarang ceritain pelan-pelan. Mama tenang dulu ya. Aku siap untuk mendengarkan. Coba. mama waktu itu udah berhasil telepon si cewek itu. Ya. Tapi telepon mama langsung dimatiin. Terus mama telepon lagi kan. Terus telepon mama malah diblok. Coba, kalau nggak ada apa-apa, ngapain teleponnya mama diblok coba? Sini, Ma, dengar, ya. Kita jangan berasumsi dulu, jangan menarik kesimpulan. Kita cari tahu dulu faktanya, oke? Udah dong. Nanti kita cari tahu bareng-bareng. Astagfirullahaladzim, lu ini masih pagi mah pelukan sama cewek lagi. Lu kagak kapok itu di bebek mau ada. Tante juga ngapain pagi-pagi kesini? Bukannya kalian udah pada putus kan? Tumben sarapan di sini, Teh. Nggak masak di rumah? Neneng itu bosen makan di rumah, makanya saya nggak masak. Mending makan di sini. Bang Deden, Ya. bungkus satu ya pakai telur aja. Oh, siap, Bu. Saya juga sama ya, tapi pakai ikan ya. Ya, Bu. Bang Deden, mau nanya nih, gimana ya tanggapannya soal skandal Lilis sama produser itu loh? Iya, kasih tahu sama Lilis. Jangan asal gaul, Mang, ya. Kan itu karena dia salah gaul, makanya kena skandal itu, ya kan? Kasihan, Mang, masih muda, ya. Kalian teh jangan sembarangan ngomong ya. Mendingan kalian jangan makan di warung saya. Saya nggak mau ngeladenin orang-orang yang suka makan gosip. Tapi bukan begitu maksud saya. Bisa-bisanya kalian kayak gitu? Hah? Bisa-bisanya kalian ngejelekin anak saya di depan muka saya? Giliran kalian ngutang, saya tuh nggak pernah repot sama kalian. Susah ditagih juga, alot ditagih juga, saya nggak pernah repot. Aduh, Bang Deden, ya udah kalau gitu kita minta maaf. Iya, kita kan cuma peduli sama Lilis. Iya kan, Bu? Kalau kalian peduli, harusnya cek dulu beritanya itu benar atau enggak. Kalau ternyata beritanya enggak benar, namanya fitnah. Hukumnya tahu enggak? Dosa. Dengar! Bisa-bisanya teh kalian ngejelekin Lilis anak saya di depan muka saya. Kalian kalian teh tukang gosip semua. Sudah sabar. Nanti kamu sakit lagi. Astagfirullahaladzim. Dingin dulu, ya, biar tenang. Duduk sih. Lu apain di taman lagi pinang situ? Gua nggak ngapa-ngapain itu tante. Tuh, sekarang gue tanya nih, lu milih itu tante apa si Lilis? Kalau lu milih itu tante, kalau lu kena skandal, lu bakal kena. Stop. Stop bahas Lilis di sini, oke? Kenapa? Kenapa lu takut? Takut tante lu dengar? Udah lu tinggal pilih aja lu mau si Lilis apa tuh tante. Tapi kalau lu pilih si tante, kena skandal, gue nggak akan ngebantuin lu. Udah.
Kamu ngejelasin apa lagi? Hah? Ini namanya Sarah. Udah tahu. Oke? Tante Sarah ini yang lo anggap tante-tante gua. Ini mama kandung gua. Hah, lu. Orang SD lu. Hah. Aduh, maaf tante. Minta maaf lu. Tante, maaf saya pikir tante ini pacarnya Leo, ternyata mamanya Leo. Habisnya lu nggak pernah cerita sih punya. Berapa kali gua mau ngomong sama lu? Ya lu. Lo potong mulu. Iya, lu ngomong. Tante, saya minta maaf ya tante ya. Ya, nggak apa-apa Ali. Mana pelon esnya? Ya, bentar. Lilis mau kemana? Apa mau cari kerusutingan buat digodain? Apa saudara? Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu kenapa bicara seperti itu kepada saya? Saya cuma mau nganterin catering. Halah, paling cuma buat kedok doang nganterin catering. Jangan mentang-mentang malam itu kamu ada yang belain. Terus kamu bisa lolos gitu? Iya. Aduh, kakak Nancy, kelihatannya aja ya kayak orang bener, adem gitulah. Taunya ada main juga. Ih, serem. Ya, namanya juga biar tenar, pelon. Emang bikin shock sih dengernya. Pantesan jobnya lancar terus. Taunya, Iya, ih. Kalian kenapa ngomong begitu? Kamu juga, Neng. Kamu teh sahabat aku. Kok kamu bisa-bisanya ngomong begitu barusan? Harusnya teh kamu nggak percaya begitu aja sama gosip. Ya jangan salahin aku dong. Yang namanya gosip itu nggak mungkin muncul begitu aja. Pasti ada pemicunya. Yang tahu kan? Cuman kamu dan produser. Ya kan? Iya, Lis, nggak usah playing victim dah. Astagfirullahaladzim. Lagi Bom. Nggak pakai bawang. Gak bisa gue tanggung jawab ya? Bercanda. Serius banget. Cecep. Buburnya 2. Siap. Punya saya nggak pakai kacang ya. Oke. Kok duluan ya? Ih, Bu, saya sebel banget deh sama Bang Deden. Dibilangin baik-baik, malah kita diusir. Malah marah-marah lagi. Emangnya Empok ngingetin apa? Itu loh, Bom. Ngingetin Bang Deden soal Lilis biar nggak salah gaul. Kan biar nggak kena skandal om-om. Ih, malah marah-marah, Bom. Assalamualaikum. Kalau gitu bukan cuma Mang Deden yang marah, Cecep juga marah. Udah kalian berdua tuh pergilah. Saya teh nggak mau ngejual bubur sama orang yang suka fitnah si Lilis. Kok kamu kayak Bang Dedennya? Kita doain tuh jualan kamu tuh nggak laku. Sampai. Udah. Udah sana, pergi. Saya teh nggak perlu uang kalian. Sabar. Maaf Bang Ibom, ini teh soal harga diri. Gue udah bilang, gue batalin catering lo. Gue balik aja. Susah amat sih. Astagfirullahaladzim, Ibu. Kalau memang dibatalin, kenapa tuh nggak bilang dari kemarin? Gue sibuk. Lagian, gue udah order ke warung yang lain. Ibu, kenapa Ibu tiba-tiba cancel? Kan kami juga udah siapin sesuai menunya requestan Ibu. Jelas elo masalahnya. Makanan ini mau gue bagiin ke teman-teman arisan gue. Kalau mereka tahu gue beli makanan ini di warung lo, yang ada mereka nggak jadi makan. Dan gue juga nggak mau ketularan gatel kayak lo. Astagfirullahaladzim. Ibu, kalau pesan catering nggak boleh asal batalin. Itu namanya jahatin usaha orang lain. Dosa itu, Ibu. Bodoh amat. Emangnya lu siapa ngata-ngatain gue dosa? Yang dosa tuh dia. Ya udah, mending kalian pergi aja dari sini. Bawa lagi tuh cateringnya. Astagfirullahaladzim. Dasar nggak punya nurani. Aduh, Lilis, saya nggak tahu masalah kamu apa, Lilis. Tapi Lilis jangan sedih ya. Nanti makanannya saya beli aja. Berapa semuanya? Terima kasih Bu Sarah karena udah belain saya. Tapi nggak usah sampai dibeli juga, nggak apa-apa Bu Sarah. Nggak apa-apa, saya beli aja ya.
Ini makanannya bisa saya bawa ke panti asuhan yang dekat-dekat sini. Masya Allah. Kalau begitu, saya kasih diskon ya Bu Sarah. Terima kasih sekali lagi. Le. Nah, apa sih lu ngomong gitu? Gue masih kepikiran soal masalahnya Lilis. Ya udah kita temuin aja produsernya biar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini sama satu lagi deh, kita harus ngecek itu nomor yang ngegosipin si Lilis. Gini, gue tahu semua tuh harus melakukan ikhtiar ya. Dan kita udah ngelakuin itu. Berapa orang yang coba telepon? Nomornya nggak pernah aktif, itu masalahnya. Ya juga sih. Oh, atau gini Le, gua ada kenalan Le, dia emang ngerti masalah handphone. Ya kalau bisa bilang hacker atau apa gitu ya. Hacker? Ah itu tuh. Hacker biskuit lu. Dia kayaknya dia bisa ngecek tuh nomor registrasi yang ngegosipin si Lilis itu. Coba coba bujuk deh orangnya. Serius lah. Iya. Lo sampai yang paling pintar, paling bisa diandalkan. Pintar ya, ya udah cukup Le, cukup. Gue puas banget ngeliat Lilis dinyinyirin warga. Lo liat kan tadi mukanya sampai nunduk kayak gitu? Lihat Kakak Nancy. Tapi kita keterlaluan kagak sih Kakak Nancy? Ya enggak lah, biar tuh anak sadar diri. Iya juga sih. Loh, Nay, kamu ngapain di sini? Aku lagi ngobrolin ide bisnis nih sama si Demplon. Oh ya, kalian tahu nggak masalahnya si Lilis? Kira-kira siapa ya nyebarin berita ini? Kalian kenal nggak nomornya? Enggak, Pi. Aku nggak tahu. Oh ya udah, yang penting kalian tetap temenan sama Lilis. Kasihan dia, jangan kayak warga nyebar-nyebarin beritanya kemana-mana. Of course, Papi Rete. Dempon bakal terus semangatin Kakak Nancy. Iya, Papi itu tenang aja. Yang namanya sahabat tuh kan bukan ada di saat senang aja, tapi susah juga. Ya udah, Papi seneng dengernya. Ya udah, Papi lanjut lagi. Ya, hati-hati ya, Pi. Hati-hati, Papa Rete. Gue punya ide langkah selanjutnya yang bikin Lilis nambah kapok. Apa tuh Kakak Nancy idenya? Sini. Ini, astagfirullahaladzim. Cek, kenapa buburmu masih banyak gini? Belum laku. Laku mah laku Pak PRT, cuman sengaja saya teh ngejualinnya nggak ke orang yang jahatin sama juletin si Lilis. Bener itu, Cep. Prinsipmu persis kayak Deden. Kita itu harus ambil sikap untuk memerangi kezoliman fitnah duniawi. Tapi maaf nih Pak RT. Cep, kalau lu lama-lama kayak begini, yang ada lu bisa bangkrut. Oh, jangan khawatir. Namanya rezeki, itu sudah ada yang ngatur. Gak bakal ketuker. Aku akan bantu kamu sampai buburmu habis. Beneran Pak PRT? Pak PRT teh mau borong bubur saya? Mau dibungkusin? Berapa bungkus Pak PRT? Oh, siapa yang mau beli? Maksudnya, saya akan bantu doa sampai buburmu habis. Ayo doa. Hei, doa. Gini doa. Ayo. Assalamualaikum, Apa. Waalaikumsalam. Lilis sudah pulang? Apa? Ini nggak enak begini ya kalau warung sepi teh. Mana makanannya teh masih banyak pisan. Apa-apa tuh, Lis. Ya teh namanya cobaan dari Allah. Mudah-mudahan aja teh kita berdua bisa ngelaluinnya ya. Lis, kamu teh kelihatan lesu pisan. Kamu tenang naon kan? Gak apa-apa, Lilis teh khawatir justru sama Apa. Apa jangan banyak pikiran ya. Insya Allah Lilis bisa ngelewatin ini semua. Kamu teh nggak usah khawatir sama kesehatan Apa. Apa teh sekarang sehat-sehat aja.
kita dapat orderan lumayan banyak. Yang bener apa? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tuh kan, apa bilang teh juga apa tuh? Semua teh pasti ada hikmahnya. Warung teh boleh sepi, tapi kalau dapat orderan segini banyak mah, operasional warung teh ketutup. Nah, siap nih 30 box bakal diantar ntar sore. Mantap. Pasti si Lilis habis ini bakal nangis-nangis. Nah, pasti. Jangan lupa kartu ganti, copot. Tak ketahuan lagi. Ada apa tuh berdua? Cekikikan begitu, ah? Rahasia. Kepo. Gayaan lu pakai rahasia-rahasia segala. Lu pikir diri lu agen mate-mate? Pokoknya sebentar lagi bakalan ada yang nangis-nangis lagi, Bang. Aduh. Oh maksudnya lu mau nangis? Iya, ya Allah, kakak masih nangis. Aduh. Le. Bahasa dulu. Le, lu coba cek deh. Ini bukan nih yang nyebain foto-foto si Lilis di grup warga. Ntar, gue cocokin dulu. Ya. Nomornya sama, Li. Ini nomor gue dapat dari warga yang pernah labrak Lilis. Nah, beberapa warga itu kan nggak masuk ke dalam grup kamu sini. Di Japri atau Atu. Fix, ini pelakunya. Le, Kenapa? gue jadi penasaran nih. Soal? Siapa ya orang yang tega ngejahatin si Lilis? Le, tapi lu yakin tuh si Lilis kagak ada urusan sama produser? Yakin, 1000%. Li, gue tahu Lilis dan gue yakin Lilis gak begitu orangnya. Gue saksi depan mata gue sendiri. Lilis itu cuma ngobrol biasa sama produsernya. Gak ada apa-apaan. Udah lama nunggu saya? Enggak apa-apa, Pak. Kalau dilihat dari gerak-gerik nih, kayaknya itu orang TV nih. Jadi gimana kira-kira kamu tertarik nggak dengan tawaran saya? Sebelumnya terima kasih ya, Pak, atas tawarannya. Nanti saya coba pertimbangkan dulu. Oke. Apa mungkin dia lagi nawarin Lilis buat main film? Atau malah nyanyi? Tunggu ya. Siap, mari. Oke. Terima kasih ya, Pak. Ya. Tuh, Le, kenapa lu nggak bilang dari kemarin sih? Kalau si Lilis tuh punya saksi palit kalau dia dipitnah. Gue nggak boleh bocorin mereka ngobrol apa. Soalnya gue khawatir kalau ternyata proyek yang dimaksud itu nyanyi. Artinya kan itu cuma bisa dilakuin sama Lalisa, bukan Lilis. Gue yakin banget Lilis sengaja nyembunyiin identitasnya karena dia nggak bisa nyanyi secara langsung. Sorry, gue gak kepikiran. Lagian, gue nggak terlalu jelas mereka ngomong apa. Terus lu yang fotoin mereka? Ya enggak lah, maco. Emang gue setega itu? Li, sebentar Li. Berarti saat itu ada orang selain gua. Dan gua nggak ngelihat orang itu. Tapi wajar sih, Le. Kalau lu diem aja, yang ada lu malah kena tuduh karena lu moto si Lilis. Oh gini, sekarang tugas kita cari tahu siapa pelakunya. Lo kan katanya punya teman hacker. Coba lo ngacak nomor ini. Oh, ada nih. Coba. Tommy. Tapi dia sering asam lambung, makanya gue namain nih Tommy Lambung. Halo, Tom. Bubur. Kayaknya mendingan aku beli bubur juga deh. Takutnya nasi boxnya Lilis nggak cukup buat anak-anak di panti asuhan. Stop, Bang.
Ya, Minta 20 bungkus ya. 20 bungkus. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya engkau jadi malaikat buat Cecep. Doa papi Rete teh manjur pisan. Dari pagi belum ada yang beli. Sekalinya ada yang beli banyak pisan ini teh. Emangnya dari pagi tadi belum ada yang beli? Saya teh sengaja Bu nolak-nolakin yang beli. Soalnya pada ngomongin si Lilis saya teh nggak suka. Lilis? Emangnya Lilis kenapa? Kok banyak orang yang ngomongin dia? Tadi gak sengaja ketemu Lilis juga dimarahin warga. Si Lilis ini fitnah Bu. Ya jadi ada yang sengaja nyebarin foto Lilis sama produser. Jadi warga teh julid sama si Lilis. Ngomong gajen lah, centil lah, itulah pokoknya mah. Ternyata itu maksudnya warga tadi. Berarti alasan makanannya Lilis ditolak gara-gara ada berita simpang siur ini. Kasihan si Lilis. Padahal mah ya Bu, si Lilis sama Mang Deden teh orang baik pisan di kampung ini teh. Yang mungkin atuh si Lilis kelakuannya kayak gitu. Lilis sama Mang Deden yang punya warung itu? Iya, Lilis anaknya Mang Deden? betul pisan. Cecep sama Lilis teh udah temenan dari kecil. Jadi saya teh yakin si Lilis teh bukan kayak gitu. Ini pakai kacang semua? Iya, lengkap pokoknya. Lengkap. Jangan lupa sambelnya dipisah ya. Oke dah, tunggu dulu ya. Assalamualaikum, Mang Deden dan satunya. Waalaikumsalam. Mari Mang Deden. Berarti mau makan ya? Tahu aja. Kalau makannya ambil dulu sendiri. Terus kalau mau minum teh juga bikin sendiri. Mamang teh lagi agak repot, lagi siapin orderan buat nanti sore. Wih, alhamdulillah Mang Deden. Waduh, lancar terus, rame terus. Saya bantuin ya, biar makin cepet ngerjainnya ya. Ya udah kok tuh kalau mau bantuin ini gorengin bakwan. Saya itu lagi nawarin Mang Deden. Nama kamu Deden emang? Dah si Lilis, daya basa-basi napisan. Apa tuh kudu basa-basi lah. Udah nggak apa-apa Mang Deden. Orang mulutnya begitu, bawaan dari Oroh. Ya udah kalau gitu teh apa? Motongnya di luar aja. Bisa. Bisa. Kamu itu turun dari mama kamu ya? Mulutnya, karakternya, tingkah lakunya bertolak belakang soalnya sama Mang Deden. Kepala kamu mau saya ulek di sini? Kalau diulek, itu kan kasar kamu. Mana yang mau dibantu? Ini. Nyalain dulu kompornya. Segini. Iya. Ya, aduh. Habis. Boleh beginian aja kamu tuh meni heboh. Matiin. Itu kamu lihat sendiri, tepung sama minyak berantem. Tiap ketemu ribut mulu, berantem mulu. Bukan tepung sama minyak yang berantem, kamunya yang nggak ngerti, nggak paham. Itu saya harus gimana? Ya udah tunggu biarin aja dulu. Daripada saya bantuin kamu, diribetin, diomelin, mending saya pijitin Mang Deden. Berkah. Bersyukur soalnya orangnya. Bang, begini ya. Mang Deden aja nih. Aduh, enak bisa. Ya. Malah kali waktu. Biasa tuh kok orang kita bantuin, bersyukur tuh makin berkah. Bukan malah ngedumel. Apaan malah ngedumel? Coba lagi ya. Aku akan tunjukkan sama kamu. Aku akan buktikan sama kamu.
Masya Allah. Udah semuanya tuh, Nis? Udah. Udah tuh. Bisa anterin dulu ya, Pak? Mas kita nyembelin, tadi gue temenin. Alhamdulillah. Hati-hatinya nganternya. Ini yuk, saya dibawa. Siap. Ya. Pelan-pelan ya. Tenang aja, Mang Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Mukanya tuh biasa aja, tulis. Jangan ditekuk gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saling. Buat mewakili saya. Mau juga tangan saya. Waalaikumsalam. Kurang kencang tenaganya, Mang Deden. Cukup atuh Leo. Cukup ya? Makasihnya Leo. Sama-sama, Mang Deden. Kalau kurang tenaganya, ntar saya beliin alat pijit. Tapi ntar pas syuting saya udah 100 episode apa? Jadi apa teh sekarang udah mau dipijitinnya sama orang lain aja begitu? Udah nggak mau sama Lilis lagi sampai apa teh ketawa-ketawa. Oh, ada saingan sekarang Lilis teh ya. Ulah cemburu gitu atuh Lis. Iran banget jadi orang. Ini rumahnya pas nih 7A. Tapi kok sepi ya? Lo yakin ini rumahnya? Ya tuh yakin. Coba lo telepon deh. Saya telepon. Ya. Gak aktif nomornya. Nggak aktif. Apa jangan-jangan orderan fiktif ya? Rasain tuh anak. Emang enak. Hah? Masa sih? Banyak soal begitu. Lihat nomornya deh, coba. Mana? Ini kan nomor yang fitnah Lilis. Wah, ini fix. Niatnya cuma mau ngerjain doang. Bukan benar order. Ya, liatin dah kakak Nancy. Mukanya si Lilis. Nah, sedih banget. Pasti dia nangis tuh di dalam batinnya. Betul. Gimana tuh ini tuh ya? Masa iya? Gara-gara kasus saya bercandanya sampai begini. Ini mah bukan bercanda. Kasihan si Apa. Lo nggak usah sedih. Jangan kelihatan terpuruk. Yang ada dia malah makin senang lihat lo. Jadi kita balik aja. Ingat Tuhan nggak tidur. Ntar juga dia dapat ganjarannya. Yuk, cabut. Udah nggak ada orang. Mau didobrak. Kalau yang malah nganterin Lilis sih? Ih, nyebelin banget. Harusnya tuh anak sendirian, biar makin ngenes ya kan? Iya sih ya. Lun, gue mau minta bantuan lo lagi. Tapi harus yang lebih parah ya. Dulu. Lah, kakak Nancy, dagangan Demplon bisa terlunta-lunta tuh Starlingnya. Bisnis Demplon kacau. Kalau tiap hari Demplon ngurusin problematikanya kakak Nancy sama si Lilis. Udahlah, Demplon mau ngembangin bisnis dulu. Ih, Lon, Demplon, ih, gue kan juga bayar loh. Sore Mang Deden. Sore Bu Sarah. Bu Sarah teh mau makan di sini? Bungkus aja Mang. Saya mau makan di kosan anak saya. Duduk dulu kalau gitu. Aduh, maaf. Saya bungkusin dulu makanannya. Ngomong-ngomong, teh mau makan apa? Kayak biasanya bungkus 2 ya. Iya. Sebentar ya, Bu. Iya, ya.
Tumben Mang, warungnya sepi. Apa karena itu ya, fitnahnya Lilis? Bu Sarah teh kenal sama si Lilis anak saya? Sebenarnya saya baru tahu tadi siang pas beli bubur buat anak-anak panti. Oh, eta teh pasti dikasih tahu sama si Cecep ya? Iya. Iya, Bu Sarah teh bener. Memang ada hubungannya sama kasus ini. Gara-gara ada satu oknum yang memfitnah anak saya si Lilis. Makanya teh orang-orang kampung sini nggak mau beli makanan di sini. Sebagian lagi teh saya usir. Gara-gara itu teh saya nggak ridho orang makan makanan saya teh ngejelekin anak saya. Tapi saya nggak percaya Lilis begitu. Lilis orangnya baik, Lilis orangnya sopan juga. Syukurlah kalau si Lilis udah kenal baik sama Bu Sarah. Artinya saya teh nggak perlu banyak penyesuaian lagi. Mang, kok diem aja? Enggak, tadi teh kesambet kayaknya. Iya teh makanannya. Makasih ya. Sami-sami. Kenapa sih? Semuanya itu nggak sesuai sama harapan aku. Pokoknya, aku harus ngelakuin sesuatu yang beneran bikin Lilis terpuruk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang. Dari tadi mama di sini. Belum lama kok sayang. Ini mau beli makanan. Niatnya sih makan di kosan kamu. Beli di warung Mang Deden. Iya, Mama suka makanan di warungnya Mang Deden. Kalau kesini, Mama selalu mampir beli makanannya di sana. Apalagi akhir-akhir ini, Mama tuh suka ke panti asuhan deket sini, bawa makanan. Kayak tadi siang, Mama bisa di panti asuhan, bawa nasi box, bubur. Oh ya, kasihan loh anaknya Mang Deden, lagi kena fitnah dia. Sampai-sampai warungnya tuh sepi, nggak ada yang beli. Terus ya, Leo, yang lebih kagetnya lagi, ternyata anaknya Mang Deden itu Lilis yang nolongin Mama waktu itu. Ah? Aduh, jangan sampai mama tahu kalau gue lagi deket sama Lilis. Oh ya, Leo, gebetan kamu mana? Kok gak pernah ceritain Mama lagi? Mama kan pengen kenalan juga. Iya, nanti aku ceritain ya. Momennya lagi nggak pas soalnya mah. Benar ya? Leo pasti malu makanya nggak cerita soal Lilis. Ma, aku angkat telepon dulu ya. Oh iya. Halo Li. Le, gua udah minta bantuan ke teman gua buat ngelacak nomor yang ngefitnah si Lilis. Iya terus? Dan nomor itu terdaftar. Dan sekarang gue tahu siapa pelakunya, Le. Iya orangnya siapa? Neneng Siti.